Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat sekarang ini kita bersama Profesor Muzakir. Beliau merupakan guru besar bidang tasawuf dan juga menjabat sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Izin Prof, kita Ya. akan berbincang-bincang sedikit mengenai tentang pesan spiritualitas Ya. menuju pesta demokrasi di Indonesia. Ya. Langsung saja Prof, karena Indonesia ini kan negara demokrasi, benar Prof? Ya. Benar, jadi tentunya kita akan terus menghadapi pesta demokrasi yang akan berlangsung di Indonesia. Ya. Izin Agung ingin menanyakan pandangan Prof tentang pesta demokrasi itu sendiri Prof. Silakan Ya. Prof. Baik, terima kasih kepada Ananda Muhammad Agung Permana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik sekali apa yang disampaikan dan ditanyakan Ananda Agung tentang pesta demokrasi di negeri yang kita cintai ini. Negara kita merupakan negara demokrasi dan ini merupakan cermin betapa kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dan ini juga merupakan satu pesta rakyat yang berlangsung untuk memilih pemimpin terbaik di negeri ini. Bahkan juga memilih calon wakil rakyat, bahkan kepala daerah dan sebagainya. Tentu pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di negeri ini sangat mengedepankan asas luber ya. Langsung, bebas, rahasia. Dan juga jurdil dia, harus jujur dan adil. Maka pesta demokrasi yang akan dilaksanakan harus mengedepankan nilai-nilai kejujuran. Artinya tidak boleh ada kebohongan di sana. Dan juga nilai-nilai keadilan. Artinya tidak boleh ada kezaliman di sana. Tentu setiap masyarakat kita, bangsa besar Indonesia yang kita cintai ini, setiap rakyatnya mereka bebas memilih. Tanpa ada tekanan, tanpa ada rasa takut, tapi biarlah mereka memilih sesuai dengan suara hati yang paling dalam. Dan tentu masyarakat yang cerdas memilih juga sudah melihat jejak rekam ya, pemimpin, ya calon pemimpin di negeri ini, sehingga nanti diharapkan pemimpin itu akan membawa kesejahteraan, kebaikan, dan juga kemakmuran bagi Indonesia yang kita cintai. Masya Allah, jadi begitu ya Prof ya. Iya. Berarti pesta demokrasi itu merupakan pesta rakyat yang di dalamnya tanpa ada tekanan, benar Prof? Ya, benar. Masya Allah. Jadi selanjutnya nih Prof, Agung ingin bertanya tentang pandangan Prof juga nih. Karena kita kalau melihat di berbagai sosial media ataupun platform segala media yang ada saat sekarang ini marak nih Prof. Dari Civitas Akademika, berbagai kampus di universitas di Indonesia mengeluarkan petisi sebagai bentuk respon dalam demokrasi di tahun ini Prof. Jadi Agung ingin bertanya pandangan Prof tentang hal tersebut Prof. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ananda Agung Permana. Ini semakin menarik pertanyaannya ya. Jadi memang apa yang kita lihat lewat berbagai media-media sosial ya, ini memang hari ini dunia itu ada di ujung jari. Ya, di ujung jari itu artinya semua bisa terlihat dalam waktu sebentar saja. Kita ingin melihat betapa sebenarnya berbagai reaksi para akademisi ya, lewat berbagai petisi. Kalau saya sebut itu sebagai suara hati dari para kaum intelektual, sebenarnya merupakan suatu hal yang positif ya. Ini juga bisa dijadikan sebagai kontrol sosial. Betapa kaum akademisi itu juga punya tanggung jawab dalam memikirkan persoalan bangsa ini. Tetapi
apapun petisi yang disampaikan itu harus memiliki data yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar-benar. Jadi artinya kita juga tidak baik ya kalau menyampaikan sesuatu tanpa ada data dan fakta. Nah, selagi ada datanya dan juga harus diniatkan, nah, tujuannya itu adalah kemaslahatan, kebaikan. Bukan tujuan kita untuk memprovokasi, menghasut, apalagi memecah belah. Dan saya pikir tidak saatnya juga kita mencari-cari kesalahan, mencari-cari kelemahan, karena tentu kita juga harus memberi semangat, memberikan dorongan ya, supaya pemimpin bangsa kita ini dan calon pemimpin bangsa ini harus menginspirasi dia. Yang juga harus memikirkan rakyatnya, dia berusaha bagaimana mensejahterakan. Maaf ini suara terganggu. Harus mensejahterakan dan bukan malah akan menimbulkan berbagai persoalan baru. Nah, tentu petisi yang disampaikan para akademisi ini hal yang baik ya, hal yang positif sebagai media untuk juga mengawasi jalannya pesta demokrasi, karena tidak kita inginkan adanya cedera pada demokrasi kita. Masya Allah. Jadi dalam artian nggak apa-apa gitu ya Prof ya, berpendapat namun dengan data-data dan juga jangan sampai kita memecah belah bangsa yang ada gitu ya Prof. Benar. Masya Allah. Jadi kira-kira setelah itu Prof, bagaimana sih Prof kriteria dari Prof sendiri untuk memilih pemimpin, ataupun ada nggak nih Prof standarisasi seseorang untuk menjadi pemimpin Prof? Ya baik, terima kasih Ananda. Ini pertanyaannya semakin mendalam. Iya benar Prof. Jadi memang kriteria pemimpin itu dan menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Karena pemimpin itu adalah teladan. Dan pemimpin itu juga harus mumpuni dalam berbagai dimensi keilmuan untuk bisa memimpin. Jadi kalau kita kembali kepada ayat suci Al-Quran misalnya, pemimpin itu harus memiliki kekuatan tauhid. Nah, jadi pemimpin itu pemimpin yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhannya, hatinya dekat dengan Tuhan, dan juga memiliki rasa takut kepada Tuhan. Nah, kalau pemimpin takut kepada Tuhan, dia tidak semena-mena. Dia akan berhati-hati. Nah, kemudian juga pemimpin itu harus memiliki kekuatan ilmu, kapabilitas, sehingga dia mampu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Kemudian juga kekuatan dari segi fisik, mental. Dia siap menghadapi berbagai medan di tengah kepemimpinannya. Mungkin ada badai, turbulensi, itu harus dihadapi dengan penuh ketenangan, kesabaran, dan juga diperlukan tentu kecerdasan secara emosional, selain kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektual. Nah, kemudian pemimpin itu juga perlu memiliki kekuatan-kekuatan lain ya, seperti misalnya kekuatan dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sehingga seorang pemimpin itu harus cerdas merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Sehingga kalau rakyatnya menderita, dia harus merasakan penderitaan itu. Sehingga dia tidak akan bersenang-senang dikala rakyatnya menderita. Nah, itu artinya pemimpin itu memiliki nilai rasa kemanusiaan. Nah, selain daripada itu ya, pemimpin juga harus memiliki kemampuan untuk bisa menjaga segala amanah yang diberikan. Dia harus menjadi seorang yang terpercaya, tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Karena hakikatnya pemimpin itu adalah dia mewakili Tuhan dalam kepemimpinannya. Sehingga kalau dia berkhianat, sebenarnya dia berkhianat kepada Tuhan. Tapi kalau dia bisa melakukan tugasnya dengan baik, dia menjaga kepercayaan itu, maka Tuhan pun akan memuliakan dia. Masya Allah. Nah, demikian Ananda.
Masya Allah. Jadi ternyata banyak nih ya Prof ya, yang harus Iya. dipenuhi standarisasi untuk menjadi seorang pemimpin dan ternyata sudah diatur dalam kitab suci agama kita, Al-Quran. Dan izin Prof yang terakhir kayaknya nggak afdol nih Prof. Iya. Kalau kita sudah bersama Prof Muzakir, namun kita tidak meminta pesan spiritualitas. Karena Prof Muzakir juga sebagai guru besar tasawuf nih Prof. Jadi Iya. bagaimana Prof? Pesan spiritualitas Iya. untuk para pemilih sekalian dalam menghadapi pesta demokrasi nanti Prof. Silakan Prof. Ya, baik Ananda Agung. Tentu kepada kita semua sebagai masyarakat bangsa Indonesia, semua kita bertanggung jawab memikirkan bangsa yang kita cintai ini. Tentu dalam pesta demokrasi ini sangat tidak tepat kalau ada orang yang tidak memilih, yang kita sebut dengan golput ya. Karena kalau kita tidak memilih, samalah kita sudah tidak juga ikut memikirkan bangsa ini. Tentu pada saat nanti pesta demokrasi, datanglah ke tempat pemilihan dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatkan hati kita untuk menentukan mana pilihan yang terbaik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan dan sebagainya. Dan sambil kita berdoa semoga pemimpin yang terpilih itulah yang terbaik. Dan tentunya harapan kita bersama, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan ini akan membawa dampak yang lebih baik, terutama dalam membangun kehidupan bangsa Indonesia ke depan, sehingga kita bisa mengalami satu kondisi kehidupan yang lebih baik daripada masa lalu, dan jadikan pesta demokrasi ini juga sebagai sebuah ibadah bagi kita. Ibadah kita artinya turut memikirkan bangsa ini, dan bagi pemimpin yang terpilih, jadikanlah ini sebagai amanah Tuhan. Dan yang belum terpilih juga, tentu ini adalah yang terbaik. Nah, dalam Al-Quran itu di surah Al-Baqarah 216, sesuatu yang tidak kita suka, boleh jadi itu yang baik bagi kita. Dan sesuatu yang kita damba-dambakan, yang kita cintai, dan tidak kita meraihnya, barangkali itu juga adalah yang terbaik bagi kita. Allah Maha Tahu dan kita yang tidak tahu. Dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita memberikan suara yang terbaik menurut berbagai kajian dan analisa yang kita lakukan, dan apapun hasilnya itulah yang terbaik untuk negeri ini. Demikian Ananda yang bisa disampaikan. Sangat luar biasa ya Prof ya. Jadi berarti sangat banyak nih poin-poin yang telah disampaikan oleh Prof Muzakir tadi tentang pesta demokrasi. Dan akhirnya kita sampai nih Prof di penghujung bincang-bincang kita pada hari ini. Dan tentunya kita doa semoga apa yang disampaikan oleh Prof tadi bermanfaat bagi kita semua. Dan terkhusus nih Prof, saya juga banyak mengambil ibroh dari apa yang Prof sampaikan dan para generasi muda untuk menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Bukan hanya yang sudah menjadi pemimpin, namun para calon pemimpin seperti saya. Karena syukbanul yaum, rijalul khot, yang today is leader tomorrow. Pemuda di masa sekarang akan menjadi pemimpin di masa yang akan mendatang. Benar sekali. Terima kasih banyak Prof, kita doakan semoga Prof sehat selalu, diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala aktivitas sehari-hari. Saya pamit undur diri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.